Kami ajak Anda dulu untuk melihat bagaimana suara-suara masyarakat menanggapi banyaknya artis yang kemudian maju menjadi calon anggota legislatif. Bersama dengan rekan saya Agita Mahlika. Agita, silakan. Ya Ken dan juga pemirsa, pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau caleg untuk pemilu 2024 ini banyak yang bilang bertabur bintang. Sejumlah partai politik ini memang kemudian banyak yang juga mendaftarkan tokoh-tokoh publik, kemudian juga artis untuk menjadi caleg begitu ya di pemilu 2024. Bagaimana kemudian tanggapan masyarakat? Karena ada banyak pro dan juga kontra yang mengatakan kalau misalnya mendaftarkan artis, ya kok terkesan seperti jalan instan untuk mendulang suara begitu. Kita coba tanyakan tanggapan masyarakat. Nah, Bapak-bapak selamat siang, mohon maaf ganggu waktunya Bapak. Dengan Bapak siapa? Lesi. Pak Lesi. Si. Pak Lesi, Bapak Lesi, ini mau tanya nih Pak, kan pemilu sudah dekat, ada banyak juga partai politik yang kemudian mendaftarkan artis-artis ini untuk menjadi caleg. Nah, kalau Bapak sendiri melihat kira-kira di benak Bapak seperti apa sih, setuju atau enggak? Ya, kalau saya sih melihat bahwa sesungguhnya artis-artis itu semua punya hak juga untuk bisa memilih dan dipilih. Nah, kemudian, tapi apakah artis itu, ya kalau bisa diharapkan dari artis itu yang berkualitas. Sehingga ketika sampai di DPR itu, dia bisa memberikan masukan-masukan demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi masukan dia itu bukan hanya atas artis itu juga bukan dibicara tentang seni dan budaya, tapi bagaimana pandangan dia itu luas, ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain begitu. Sehingga ya seorang artis itu juga punya kualitas yang mumpuni lah kalau sudah masuk di DPR. Tidak selamanya bahwa dengan keartisan dia, dengan nama tenar dia tuh lantas dia tuh bisa di sana. Memang rakyat itu bisa terima dia, tapi kan di sana kan nanti kan apa yang bisa dia kerjakan. Nampaknya yang kita lihat itu sebagian juga ada yang cuma sampai di lingkar meja atau ruang rapat atau paripurna, cuma ya diam, tidak bisa. Kalaupun itu dia harus minta lagi dari sana, dari sekretarisnya, bikin dulu dong pertanyaannya begini. Nah, itu yang kita tidak mau. Paling tidak dia sudah memahami bahwa ini pembahasan tentang ini, berarti dia pemahaman di kesana sudah tentang ini. Kira-kira begitu. Pak Lesi mantap sekali. Ini kita coba tanyakan sebelahnya. Bapak siapa? Pak Sultan ya. Bapak siapa? Pak Sultan. Pak Sultan, ini mau nanya pendapat yang sama nih. Apakah setuju dengan Pak Lesi atau melihatnya kayaknya kurang mumpuni nih, gimana Pak? Cuma nambah aja. Nambah saja dari keterangan tadi udah jelas. Kalau saya wajib dan wajar dia. Yang penting dia warga negara Indonesia. Selebihnya sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat. Syaratnya apa? Seperti tadi yang disampaikan, bahwa dia setelah menjadi sesuatu untuk kepentingan bangsa ini, dia harus peduli terhadap kepentingan masyarakat itu. Saya kira itu tambahannya aja. Ya. Satu suara lagi, kita tanyakan sama sebelahnya. Ini dengan Bapak siapa? Pak Norman. Pak Norman, apakah masih setuju juga atau sebenarnya juga kurang sepaham nih? Pada umumnya setuju dengan apa yang disampaikan teman-teman. Cuma mungkin ada sedikit tambahan bahwa mereka itu sebetulnya punya hak politik, hak dipilih dan memilih itu bisa. Cuman mungkin karena ini lembaga DPR itu, legislatif itu adalah satu lembaga yang sama kedudukannya dengan presiden. Sehingga mereka punya kualitas itu harus betul-betul mumpuni. Bisa memberikan pendapat-pendapatnya yang terutama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat? Kadang-kadang begini, masyarakat itu curhat ke DPR diam aja. Nah, tidak dibahas seperti apa, tidak ditampung seperti apa aspirasinya, sehingga kadang-kadang muncullah, karena kebuntuan itu muncullah demo. Nah, demo itu kan muncul akibat komunikasinya buntu. Ketika komunikasi cair, saya kira tidak akan demo. Demo itu banyak sekali kejelekannya. Menutup jalan itu mengganggu ekonomi masyarakat.
Itu. Jadi itu salah satu kelemahan dari memang demokrasi memang seperti itu. Tapi maksudnya kalau DPR-nya itu hebat, tidak akan ada demo di jalan-jalan itu. Nah pertanyaan nih terakhir nih mungkin ke Pak Palesi dulu. Kalau misalnya benar nanti calegnya ini banyak yang artis, akan dipilih atau enggak? Bapak sendiri gimana preferensinya? Akan dipilih atau enggak, maksudnya gimana itu? Bapak akan memilih atau enggak nih kalau misalnya ada caleg artis gitu? Ya, saya melihat kepada artis itu bahwa kalau memang dia berkualitas ya saya pilih dia. Kalau dia tidak berkualitas ya saya nggak milih, saya cari yang lain yang memang seperti biasa tapi dia orang kebanyakan yang di DPR itu kebanyakan kalau saya lihat banyak pengusaha, kebanyakan juga banyak aktivis. Nah, kalau aktivis itu tidak bisa lagi diragukan. Dia punya wawasannya, melihat jauh ke depan. Ada juga dari bapak-bapak TNI, ada juga dari bapak polisi. Mereka ini kan sudah terbina, sudah ini. Jadi wajar lah. Tapi kalau dari artis itu, ya kita lihat saja bahasa-bahasa mereka di ini, bahasa proken, bahasa itu tidak mungkin sama. Yang penting harus berkualitas ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak atas tanggapannya, keren sekali. Itu dia Ken dan juga pemirsa tanggapan dari masyarakat. Hak setiap orang tentunya, artis juga tidak masalah. Yang penting tadi kembali lagi berkualitas dan juga bisa menyuarakan rakyat. Sementara demikian Ken, kembali ke studio. Baik, terima kasih Agita Mahlika. Tepuk tangan loh Mas Narji ya. Tepuk tangan atas suara-suara rakyat. Untuk sekarang pinter-pinter. Gue curiga tuh sama si bapak yang tadi tuh. Yang mana? Jangan-jangan dia pernah tinggal di belakang kompleks Senayan. Pinter Jadi banget. dia tahu ya. banget, tahu ya. banget. Tapi sebenarnya gini, itu Sejam demo juga dia Sering punya baca tahu ya, itu. sering baca. itu biasa jual kopi mungkin ya.